semoga kita bisa berkumpul lagi bersama-sama nih, ya nggak teman-teman? Tuh kan, begini nih guys, anak-anak zaman now, main HP terus. Coba aja kalau nggak ada HP, pasti kita bisa bersukacita bersama, tentram tanpa ada gangguan HP. Aha, aku punya ide nih. Loh, Kan kita belum selesai main. Kita belum selesai main. Kembalikan. teman-teman, dengerin aku nih. Daripada kita sibuk sama HP kita masing-masing, mending kita mau sapa teman-teman yang ada di rumah. Oke. Ya. Hai Hai semuanya. Selamat datang Selamat di datang Ibadah di Sekolah Ibadah Minggu Sekolah GKA Leon versi Online. Anyway, we have a new friend here. Ayo coba kenalan. Halo, nama aku Wesley. Nice to meet you. Let's worship and praise Him together with us. Nah, ngomong-ngomong soal temen ya, Komek jadi inget nih satu lagu yang mengingatkan kita tentang arti teman yang sesungguhnya. Wah, asik itu. Nah, yuk aku mau ajak kita semua, termasuk teman-teman semua yang di rumah nih, untuk bangkit berdiri. Kita mau olahraga sebentar nih. Kalian boleh ngajak orang tua kalian atau saudara kalian ya, Cece, Koko, Titi, Meme boleh diajak ikut untuk bergerak bersama. Are you ready guys? Ready, let's go. Aduh, asik banget ya. Lumayan capek juga ya kita ternyata. Mantap. Asik kan? Oke, karena kita udah pemanasan, udah bersemangat juga, kita mau muji Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur kami bisa datang kembali kepada Engkau dan kami bisa beribadah hari ini. Tuhan, biar Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ayo teman-teman semuanya, belum berdiri, bangkit berdiri yuk semuanya. Cari pasangan ya, jangan lupa kita mau bersenang-senang. Yo yo yo. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Saat kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Yuk kita mau ulang sekali lagi. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Saat kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku dengan kamu.
Aduh, gimana ini? Kok sulit banget kerjainnya? Widih, ada yang lagi kerja tugas nih. Lama kali kerjanya. Aku aja udah selesai. Beneran kok udah selesai? Bantuin dong, ini sulit nih yang nomor 5, bagaimana caranya? Coba aku lihat. Ini loh, gimana kok? Aku lihat lagi. Ini. Gimana sih, Meg? Ini gampang. Malas ngajarin. Gampang gini, nggak level. Sibuk, mau beli jajan dulu. Minta tolong yang lain lah. Bye. Astaga, teman-teman, parah banget ya si Komik. Masa dia nggak mau tolongin Cemega pas lagi kesulitan? Lihat aja, nanti kalau dia ada kesulitan, pasti Cemega nggak mau bantuin deh. Ya ampun, barang bawaan banyak. Aduh. Kalau gini mana bisa aku bawa sendiri. Minta tolong siapa ya? Coba aku telepon Mega, dia mau nggak ya bantu aku ya? Coba aku telepon dulu. Lihat tuh teman-teman, kapok dia. Nih aku tebak, pasti Cemega nggak mau nolongin, Komik itu nggak mau. Karena waktu itu pas Cemega kesulitan, Komik aja nggak mau bantuin. Halo Komik. Halo. Halo, akhirnya datang juga. Kalian bisa bantuin aku nggak? Ini barangnya banyak banget. Bisa dong, ini aku bawa Wesley buat bantu. Oh, tenang kok, Mike. Walaupun aku masih kecil, tapi Wesley kuat kok kayak Superman. Wah, keren Wesley. Wah, keren. Yuk, kita ke sebelah sana ya. Kita bawa tolongin aku ya. Ya. Yuk, kita bawa ke sana, ke sana. Yuk, yuk. Ayo, sini. Nah, taruh sini aja ya barang-barangnya ya. Thank you ya Wesley. Thank you ya Mega. Iya, sama-sama. Kalau ada bantuan lagi, bilang saja ke Wesley, nanti Wesley akan bantuin. Wah, keren. Tapi kalau dipikir-pikir, kok kalian mau tetap bantuin aku? Padahal kan aku sering nggak mau bantuin kalian. Iya dong Komik, yang kita lakukan sekarang ini adalah bentuk kasih yang kita lakukan ke Komik. Karena kita tuh sudah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Iya kok Mike, bener. Jadi kalau kita mau berbagi kasih ke sesama kita. Wah, keren ya kalian ya. Bener. Nah teman-teman, Tuhan ingin kita saling mengasihi satu sama lain, menjadi satu komunitas yang bertumbuh dalam Tuhan, dan berbagi kasih sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita semua. Mari kita mau muji Tuhan dan bernyanyi bagi Dia. Ayo. Yang semangat ya. Mau bernyanyi lagu baru bagimu. Mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. My hands will praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you I love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind
setelah ini kita mau mendengarkan sharing dari Lause Octave. Wah, sharing apa itu kok? Aku kasih bocoran ya. Hari ini Lause Octave akan menceritakan mengenai seorang tokoh Alkitab bernama Lazarus. Udah, jangan banyak-banyak spoilernya. Mantap. Oke, sebelum itu, yuk kita siapkan Alkitab kita. Let's open up the book and take a good long look. Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita puji Tuhan bersama-sama. Let's sing together. Hai Xiaobangyo, selamat pagi, ya selamat beribadah kembali di rumah Tuhan di hari Minggu ini. Ya, nah Lause hari ini akan menyampaikan firman Tuhan dan sebenarnya ada kelanjutannya dari minggu lalu ya, yang kita sudah sama-sama belajar, kita sudah sama-sama dengarkan Koko Hansun atau Lause Hansun yang membawakan mengenai apa, ada masih ingat? Ya, sacrificial love atau kasih yang membagikan gitu loh. Ya, oke. Sebelum masuk ke dalam cerita firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur, hari demi hari Engkau sudah memimpin kami di dalam kesulitan dan juga di dalam kesenangan. Kami tetap boleh merasakan pimpinan Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kami dan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, khususnya kami juga boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga penebus hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati kebaktian ini dari awal hingga akhirnya, kami makin mengerti kebenaran firman-Mu dan makin menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan makin kuat di dalam iman kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah teman-teman sekalian, Lause hari ini mau cerita tentang ada satu kisah di dalam Injil Lukas ya. Nah mungkin kalian semua sudah tahu cerita itu. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ya. Coba semua buka Alkitabnya. Nah ini cerita tentang Lazarus, orang kaya dan Lazarus ya. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Oke, karena ini
sangat panjang ya kalau saya mau baca satu persatu, maka saya akan simpulkan aja cerita ini. Ya, kalian dengarkan baik-baik. Kita lihat poin-poin yang apa yang kita boleh lihat dari Tuhan Yesus yang menceritakan peristiwa ini kepada orang-orang Farisi ya dan ahli-ahli Taurat yang ada bersama-sama dengan dia pada saat itu. Nah, di sini diceritakan bahwa ada seorang kaya gitu ya yang hidupnya begitu melimpah ya. Orang kaya itu dikatakan apa? Dikasih keterangan yang jelas itu menggunakan pakaian ungu ya dan linen ya atau yang baju yang sangat-sangat halus kainnya gitu loh. Ya, dan orang kaya ini berpesta setiap hari. Wah, kalian bisa bayangkan ya hidup seperti apa kayak gitu tuh ya. Orang kaya itu begitu menikmati hidup dia setiap hari ya. Dan bersama-sama dengan teman-teman dia ya, tentunya orang-orang sesama orang kaya gitu ya, selebriti kah atau apa gitu dah ya. Itu bersama-sama dengan dia menikmati pesta setiap hari. Dan dikontraskan ada satu orang yang diceritakan. Nah, ingat ya, orang kaya ini tidak disebutin namanya siapa. Oke? Nah, kalian coba perhatikan ini baik-baik. Lalu ada satu orang yang sangat miskin. Namanya siapa? Lazarus. Ya, Lazarus ditulis namanya yang jelas ini Lazarus. Bukan Lazarus yang saudaranya Marta dan Maria ya. Siapa ini Lazarus yang lain. Ya, Lazarus ini dikatakan sangat-sangat miskin. Dan saking miskinnya dia makan pun itu nggak punya duit untuk makan. Diceritakan apa? Dia hanya duduk setiap hari. Bahkan dikatakan berbaring setiap hari di depan gerbang atau pintu rumah orang kaya tersebut. Ya, apa yang dia lakukan? Ya, bahkan bukan mau minta makanan ya, bukan ngemis minta makan. Dia hanya menunggu. Ya, dia menunggu sisa-sisa makan itu yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Dan ditambahkan lagi orang miskin itu penuh dengan borok-borok, penuh dengan luka. Ya, dan lukanya itu saking apa ya? Dia juga mungkin tidak punya obat untuk mengobati atau bagaimana, ya keluarlah mungkin nanah atau apa gitu loh. Dan dikatakan situ ada anjing. Nah, anjing ini kemungkinan besar ya, anjing ini mungkin peliharaannya si orang kaya tersebut. Ya, anjing itu datang menjilat-jilat luka si Lazarus ini gitu loh. Nah, kalian bisa bayangkan hidup yang begitu kontras. Satu orang kaya yang begitu menikmati hidup dia di dunia ini ya. Dan satu lagi orang Lazarus ini yang sangat miskin, yang mau makan pun itu hanya berharap dari remah-remah atau sisa-sisa dari meja orang kaya tersebut. Lalu ceritanya setelah itu si Lazarus mati. Dan Lazarus mati diceritakan apa? Lazarus berada di pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati dan ditulis apa? Dan dikubur. Ya, dikasih keterangan dikubur. Ya, dan setelah itu orang kaya itu juga jiwanya di mana? Jiwanya di satu tempat yang dia merasa sangat-sangat kepanasan, sangat kehausan. Bahkan ya dikatakan mulutnya itu begitu kering gitu loh. Dan dikatakan apa? Orang kaya itu ya mungkin ya di dunia itu saking dia selalu memerintah orang-orang atau bawahannya gitu. Bahkan Bapak Abraham pun dia minta kepada Bapak Abraham supaya apa? Lazarus, Bapak Abraham tolong dong Lazarus datang ke sini, taruh jarinya ke lidah saya ini, haus banget di sini gitu loh. Nah, kalian bisa bayangkan ya, itu gambaran adalah gambaran neraka. Dia kepanasan di situ dan dia hanya menunggu belas kasihan daripada Lazarus. Lalu saya tanya kalian, mungkin gak itu terjadi? Mungkin gak Lazarus pergi ke situ? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Ya, Bapak Abraham sendiri yang menjawab, tidak ada satu jembatan. Ini ada satu jurang yang begitu dalam yang tidak mungkin bisa terseberangi. Tidak ada jembatan antara tempat kamu sana dan tempat sini. Artinya apa? Surga dan neraka itu satu tempat yang tidak mungkin ada disatukan. Ya, ini ingat baik-baik. Di dunia ini orang kaya dan Lazarus bisa hidup bersama-sama. Tapi nanti setelah di surga, setelah kematian, neraka dan surga itu satu tempat yang benar-benar terpisah dan tidak mungkin bisa ada penghubungnya gitu loh. Ya. Dan ingat baik-baik, ini juga satu pelajaran. Ya, kalau kalian benar-benar mau
bertobatlah waktu kalian masih hidup di dunia ini, bukan nanti. Ya, si orang kaya itu minta pertolongan tidak bisa dipenuhin. Dan apa yang permintaan dia yang kedua, dia minta apa? Kalau begitu, ya seolah-olah baik nih ya, tolong dong kasih tahu, saya masih punya saudara di dunia ini nih, kasih tahu dia. Atau Lazarus suruh ke sana gitu loh, ya kasih tahu saudaraku supaya mereka tuh jangan hidup seperti saya gitu. Supaya mereka tuh sadar bahwa aku ini loh sudah hidup seperti ini, ya seperti ini nasibku di neraka. Tapi Abraham jawab lagi apa? Ya, di dunia kita, di dunia yang orang mati ini, itu sudah tidak bisa ada lagi hubungan dengan dunia orang hidup. Ya, artinya apa? Artinya orang hidup itu punya dunia sendiri. Dan ditambahkan di situ, mereka sudah dikasih kitab, ya, para nabi dan kitab Musa. Ya, dia harus baca. Atau kalau langsung mau kasih tahu kalian, kamu tuh sudah punya Alkitab nih loh, kita dikasih, ini sudah lengkap nih, baca. Ini Tuhan sudah isi hati Tuhan tuh semua sudah ada di sini. Kamu nggak mau baca, jangan harap orang mati pun ngasih penjelasan, kamu mau percaya gitu loh. Nah kira-kira seperti itu gambarannya siapa pun ya. Dan apa yang terjadi? Memang tidak ada jembatan antara surga neraka dan juga antara kehidupan setelah mati dengan kehidupan di bumi ini. Ya. Nah di sini kita bisa melihat ya satu pelajaran ya. Dikatakan bahwa apa? Orang kaya hidup begitu menyenangkan di dunia ini dan tidak pernah mau melihat Lazarus yang tiap hari berada di depan gerbang rumahnya. Tiap hari orang Lazarus itu nunggu. Mungkin orang kaya itu melihat, mungkin orang kaya itu dari pintu bisa melihat, mungkin dari halaman bisa melihat. Tapi orang kaya itu ngapain? Gak peduli sama sekali. Ya, orang kaya itu merasa hidupku ya hidupku, Lazarus ya urusannya Lazarus sendiri. Ya, nah apakah kita sebagai anak Tuhan, sikap kita itu bagaimana? Nah satu ayat lagi ya, langsung akan bacakan. Coba kita buka di Efesus ya, Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Ya, coba kita buka Alkitab kita di Efesus pasal yang kelima. Ya, langsung akan bacakan di sini ya. Karena ini cuma 2 ayat ya, ayat 1 dan sampai 2. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, coba kita lihat baik-baik ya di Efesus ini. Ini adalah satu teladan, yakni satu teladan yang Tuhan Yesus tuh sudah berikan buat kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang yang sudah ditebus ya, atau kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita itu harus hidup ya. Dikatakan sini, hiduplah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Ingat baik-baik ya, Sopengyo. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita ini siapa? Kita ini orang berdosa, kita ini orang yang rusak, kita ini orang yang memberontak Tuhan Allah, kita ini orang yang tidak taat. Atau kalau mau dengan kata lain, kita ini adalah sampah gitu loh. Tapi Tuhan Yesus tuh begitu mengasihi kita, dan Tuhan Yesus tuh mau mati bagi kita, dan mengangkat kita menjadi orang Kristen atau orang yang ditebus atau orang yang benar gitu loh. Nah, langsung balik lagi ya, sebelum langsung lanjutkan di apa orang kaya dan Lazarus tadi. Kalau kita lihat di Injil Lukas, itu ada beberapa penekanan di situ yang Tuhan Yesus tuh mau ceritakan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, bahkan orang Yahudi di situ ya. Di situ dikasih beberapa perumpamaan. Kalau kalian masih ingat, ada domba yang hilang. Berapa domba? Dombanya 100, hilang 1. Hilang 1 diapain? Diabaikan atau dicari? Dicari. Ya, 1 dari dia bandingkan 99, itu berapa? 10% ya. 1% ya, sorry. 1% ya. 1 itu dicari. Lalu naik lagi, perumpamaan yang kedua, dirham yang hilang. Dirham yang hilang itu 10 dirham, 1 hilang. Jadi berapa? 1 hilang, sisa 9. 1 dicari. Ya, 10% yang hilang, tetap dicari. Dan yang terakhir itu adalah anak yang hilang atau si bungsu dan si sulung gitu ya. Nah, anak ini adalah melambangkan orang yang berdosa,
ya yang memberontak terhadap bapaknya, dan anak ini begitu kurang ajar karena sudah apa istilahnya itu kurang ajar gitu ya, sudah meminta harta yang belum menjadi haknya dia gitu loh. Dan singkat cerita anak itu pergi dari rumah meninggalkan bapaknya, dan apa yang terjadi di akhir kisah itu, papanya itu tetap menunggu anak itu. Nah, ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan sesuatu bahwa kasih Allah itu begitu besar. Kasih Allah tidak satu pun yang hilang itu dicari. Kasih Allah tidak mengabaikan siapapun. Ya, ini kita belajar satu hal. Nah, yang kedua yang kita sudah baca bersama-sama tadi, orang kaya dan Lazarus itu bukan lagi menggambarkan kasih Allah, tapi di situ sudah menggambarkan apa? Murka atau hukuman Allah. Ya, dan di situ kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang kasih. Satu sisi lagi, Allah yang kasih itu adalah Allah juga yang menghukum dosa. Ya, nah di sini kita boleh belajar satu hal sebagai orang Kristen. Ya, kita boleh menjadi orang yang kaya, betul gak? Betul, boleh. Ya, kalian mungkin bisa bekerja keras mendapatkan hasil, Tuhan memberkati. Tapi ingat satu hal ya, semua harta kita, semua uang kita itu bukan milik kita. Oke? Kalau kamu diberkati Tuhan, berarti apa? Berarti Tuhan juga punya rencana bahwa kamu tuh bisa memberikan atau membagikan kepada orang lain. Nah, di sini kita boleh belajar satu tema, yaitu solidarity atau solidaritas. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita bisa menunjukkan solidaritas kita kepada sesama? Sesama itu siapa? Ya, apakah sesama hanya orang yang kita kenal? Sesama hanya orang yang selevel dengan kita kah? Sesama hanya orang yang baik sama kita kah? No, ada satu perumpamaan yang sangat-sangat baik ya, yang diceritakan mengenai orang Samaria yang baik hati. Masih ingat kan cerita itu ya? Waktu itu sama pertanyaannya orang Farisi itu kepada Tuhan Yesus. Siapakah sesamaku atau siapakah sesama kita? Tuhan Yesus jawab apa? Ya, ada seorang yang dari Yerusalem ya mau pergi ke mana itu? Rasa lupa ya, mau pergi ke satu tempat lah. Di tengah jalan dia dirampok, dihajar sampai luka-luka semua gitu. Lalu datanglah seorang imam. Ya, imam itu adalah level yang tertinggi di dalam hamba-hamba Tuhan lah, atau level yang tertinggi, jabatan tertinggi di dalam keagamaan Yahudi gitu. Imam datang, ya, dia lewat, itu bukan mendekat kepada orang yang dirampok itu, tapi menjauh, ya seolah-olah nggak lihat gitu loh, pokoknya cuek gitu. Yang kedua siapa yang datang? Orang Lewi. Lewi juga adalah keturunan dari imam, ya. Orang Lewi itu juga masih masuk golongan imam gitu ya. Juga datang, dia menjauh juga, tidak sama sekali tidak mau tanya, bahkan nanya pun enggak gitu ya. Mau nanya kamu kenapa atau apa? Enggak. Dan yang ketiga yang lewat siapa? Orang Samaria, orang yang dibenci sama orang Yahudi, orang yang dimusuhi sama orang Yahudi. Kenapa? Karena dianggap orang yang sudah bukan orang Yahudi asli gitu loh. Orang Samaria itu tidak nanya, tidak apa, dikatakan apa? Langsung menolong orang yang dirampok itu, yang menderita luka-luka itu. Ditolong, dibawa ke satu tempat untuk diobatin. Bahkan dia berkata apa? Tolong rawat orang ini, kalau ada yang kurang nanti aku balik dari perjalananku, aku akan singgah di sini lagi, aku akan ganti duit kamu gitu loh. Nah, lalu Tuhan Yesus tanya, siapa sesama kita? Ya. Nah, siapa yuk? Ini satu pelajaran yang sangat penting buat kita ya. Oke? Jadi kita belajarlah untuk merasakan penderitaan atau kesulitan orang lain. Walaupun kita hidup di tengah-tengah kecukupan, tapi ingatlah, banyak orang di sekitar kita itu menderita kekurangan atau bahkan mungkin ya kita tidak pernah bayangkan dia itu lebih susah dari kita jauh. Lalu belajar hal ini ya, sejak Lalu juga masih muda gitu ya, Lalu masih kecil, belajar gitu loh untuk hal ini. Dan beberapa belakangan ini sejak pandemi gini, kita sama-sama tahu ya, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kesusahan, bahkan orang mau makan pun tuh begitu sulitnya ya.
Langsung belajar, langsung sama istri gitu ya, belajar bagaimana kita harus berbagi. Bahkan sekarang ini istri langsung tuh setiap bulan dia tuh beli beras gitu ya. Lalu kalau ada pemulung lewat dikasihin. Jadi nanti setiap bulan 1 kali kalau ketemu dikasih gitu loh. Hal yang simpel gitu loh. Ya kita punya kelebihan, kenapa kita nggak berbagi? Betul ya? Itu yang Tuhan Yesus juga berikan buat kita, ajarkan buat kita. Ya, Tuhan Yesus juga sesuatu yang tidak perlu dipertahankan. Tuhan Yesus itu bagi gitu loh. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Tuhan Yesus itu membagi hidupnya buat kita gitu loh. Nah, kenapa harta aja yang nilainya itu tidak kekal, kenapa kita tidak mau perhatikan orang lain gitu loh. Dan yang paling penting satu hal ya, ingat baik-baik, berbuatlah sesuatu di bumi ini atau di dunia ini selama kita masih hidup, perbuatan yang bernilai kekal. Apakah perbuatan bernilai kekal itu? Perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Mengerti ya? Ya, siapa panggil ya? Tuhan Yesus bilang apa? Orang miskin itu selalu ada padamu, sedangkan aku tidak akan selalu ada padamu. Karena Tuhan Yesus waktu itu berbicara kepada murid-muridnya, dia sudah akan mau disalibkan dan akan kembali ke surga gitu loh. Ya, tapi Tuhan Yesus menitipkan orang-orang miskin. Itu artinya apa? Itu artinya kita akan selalu akan melihat orang-orang yang ada yang berkekurangan di sekitar kita. Nah, di manakah jiwa solidaritas kita? Ya, siapa panggil? Dunia sekarang ini itu dunia yang begitu egois gitu loh. Dunia yang begitu individu, ya. Bahkan lebih celaka lagi sekarang ini karena kalian sudah terbiasa dengan hal-hal yang berhubungan dengan virtual, sehingga dunia yang real pun kalian tuh mungkin sudah tidak tahu gitu, ya. Bagaimana kita bisa merasakan penderitaan orang lain kalau kita tidak pernah tidak pernah melihat orang tersebut, kita tidak pernah keluar, kita tidak pernah bergaul. Ya, kalian masih ingat di dalam sejarah Prancis gitu ya. Ada seorang raja ya, Louis keberapa ya? Rasa lupa, Louis 16 mungkin ya. Yang istrinya itu bernama Antoinette ya. Mary Antoinette itu yang begitu kayanya sampai tidak pernah mau merasa penderitaan rakyatnya gitu loh. Ya, satu kali rakyatnya itu minta agar mereka itu diberikan makanan, mereka itu diberikan sesuatu untuk mereka itu bisa makan. Tapi si Mary Antoinette ini itu tidak merasa itu sesuatu yang dia perlu lakukan gitu loh. Bahkan dia tetap menindas masyarakat di situ, rakyat di situ. Ya, sehingga apa? Sehingga terjadilah yang namanya social gap di situ. Ya, terjadilah sesuatu kecemburuan dan akhirnya terjadilah pemberontakan gitu. Ya, nah revolusi Prancis itu berawal dari peristiwa itu. Ya, jadi siapa pengen belajarlah ya, kita sebagai anak Tuhan, ingat ya, kita diberi hak ya untuk berbagi. Kita diberi hak untuk mengasihi orang lain. Dan kita diberi hak juga ya untuk menjadi teladan ya, seperti Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Ya. Nah, terakhir ya, kalian lihat kontras antara orang kaya dan sikap sebagai anak Tuhan. Ya. Kita harusnya mau bergaul dengan semua level sosial. Kita sebagai anak Tuhan, kita mau merasakan penderitaan. Ya, kita mau tahu kesulitan sesama dan kita berbuatlah sesuatu yang bernilai kekal, yang artinya apa? Yang waktu kita pun tidak ada, orang akan mengingat semua kebaikan kita. Waktu kita sudah meninggalkan dunia ini, orang akan mengingat semua perbuatan kita. Ingat ya, Lasse tadi sebutkan orang kaya itu tidak disebutin namanya, oke? Lazarus disebutin namanya. Itu menandakan apa? Orang kaya itu akan dilupakan, tidak penting. Tapi Lazarus akan terus-menerus diingat. Ya, maksudnya apa? Ya, Tuhan sengaja mau memberikan satu cerita ini supaya kita tuh menyadari ya bahwa kita itu betul-betul meninggalkan sesuatu di dunia ini itu bersifat kekal. Waktu kita pergi nanti, orang akan melihat apa yang sisa dari kita, bukan apa yang buruk atau apa yang tidak baik dari kita, ya. Nah, bagaimana kita bisa
menjadi hidup kita itu memberikan satu jiwa solidaritas kepada sesama kita. Ya, pertama tentunya ingat baik-baik ya, lalu selalu ingetin kalian, ingatlah salib. Ya, ingatlah salib. Oke? Salib itu ada dua sisi. Ya, satu yang vertikal, satu yang horizontal. Yang vertikal itu artinya apa? Kita mengasihi Tuhan. Ya, yang horizontal itu artinya apa? Kita mengasihi sesama. Ya. Di situ Tuhan Yesus juga mengajarkan apa? Dua hukum ini, hukum Taurat itu disimpulkan dengan dua kalimat ini. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Ya. Itulah yang menjadikan kita itu sebagai anak-anak Tuhan. Orang mengenal kita itu sebagai anak Tuhan karena hal ini. Oke? Orang bukan mengenal kita sebagai anak Tuhan karena kita kaya, karena kita berhasil, karena kita sukses, karena kita punya segala sesuatu, tapi kita tidak pernah peduli dengan sesama. Tapi orang mengenal kita sebagai anak Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita. Oke? Ya, lalu sampai di sini ya, lalu harap ini bisa kita ingat, renungkan baik-baik, kita bisa praktekkan di dalam hidup kita, belajarlah, lihatlah sesama kita, lihatlah teman-teman kita, adakah yang berkekurangan, teleponlah mereka atau kontaklah mereka, ya, yang real, ya, siapa yuk, bukan yang virtual, ya, jangan berkata bahwa ada orang mengalami kesusahan, langsung tulis, ya nanti saya doain ya, pakai tanda pray gini ya, lalu tanya, kalian sungguhan nggak doain, ngomong gitu, ya, cuma ngasih pray gini, ya. Atau ada orang berulang tahun cuma ngasih apa? Ngasih simbol tart, kue tart gitu, ya. Jangan, ya. Buatlah yang real. Terakhir ya, satu contoh ya sebelum kita tutup ya. Lalu ingat waktu peristiwa Ayub. Ayub mengalami kesusahan, ya. Kalian ingat ya? Ayub kehilangan ternaknya, kehilangan anaknya 10, bahkan dirinya sendiri mengalami kusta, mengalami sakit yang begitu luar biasa, sampai istrinya sendiri pun tidak tahan. Suruh Ayub kutuk Tuhan, tapi Ayub tetap enggak. Dan apa yang terjadi? Langsung enggak cerita Ayubnya, langsung cerita 3 orang teman Ayub. Ya, 3 orang teman Ayub tuh kaget lihat Ayub seperti gitu kondisinya, dari begitu bagusnya, begitu sukses, begitu makmurnya Ayub jadi seperti itu. Lalu mereka datang apa? Mereka datang robek baju dia, itu tanda apa? Tanda ikut berduka gitu ya. Dan Alkitab mencatat mereka duduk di samping Ayub, tidak ngomong 7 hari 7 malam. Ya, duduk di samping Ayub. Itu menandakan apa? Mereka turut merasakan penderitaan si Ayub. Ya, that's the real friend, true friends. Ya, that's the true love also. Ya, lalu minggu lalu juga waktu di dalam Zoom itu menjelaskan true love is sacrificial love. Ya, kalau kita benar-benar mengasihi sesama kita, maka di dalam kasih itu harus ada pengorbanan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Oke, mari kita berdoa. Ya, Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk Alkitab yang begitu indah, yang mengajarkan kepada kami banyak hal, dan khususnya mengenai kasih Tuhan terhadap hidup kami, dan bagaimana kami boleh hidup memberikan teladan yang baik bagi sesama kami. Dan khususnya ya Tuhan, bagaimana kami punya satu jiwa solidaritas atau jiwa yang mau memperhatikan sesama kami, teman-teman kami, ataupun orang lain yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Mungkin kami tidak cukup kaya untuk bisa melakukan itu, tapi kami punya satu hal yang kami boleh bagikan. Banyak yang dapat kami lakukan ya Tuhan, dan biarlah kami boleh belajar dari Tuhan Yesus, dan juga dari beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kami boleh belajar, bahkan seperti teman Ayub pun kami boleh merasakan sama-sama dengan penderitaan, dengan duduk diam bersama-sama merasakan penderitaan teman-teman kami. Tuhan, tolong kami untuk bisa betul-betul menyadari hal ini, karena kami hidup di dunia ini bukan hidup sendirian, tapi kami punya sesama, kami punya teman, dan kami punya orang-orang yang perlu dikasihi. Makasih ya Bapa, dan biarlah apa yang kami tunjukkan ini boleh menjadi satu hal di mana mereka melihat kasih Tuhan di dalam hidup kami,
Dan khususnya Tuhan kami berdoa, jikalau ada orang yang belum percaya yang melihat sikap kami ini, biarlah mereka juga boleh melihat kasih Tuhan dan satu hari nanti mereka pun boleh tergerak hatinya. Mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, pakailah hidup kami menjadi berkat buat sesama kami dan buat orang-orang lain di sekitar kami. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, siapa yo? Sekarang kita mau masuk dalam ayat hafalan gitu ya. Jadi tadi Langsung sudah baca Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Nah, kita akan hafal Efesus 5 ayat 1 sampai 2a. Coba perhatikan ya, Langsung akan bacakan terlebih dahulu ya, sambil kalian baca dan kalian juga menghafalnya. Oke. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Titik ya, sampai di situ ya. Jadi 5 ayat 1 sampai 2a. Langsung ulang sekali lagi ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Oke? Nah, kita akan hafal ya. Jadi kalian sudah baca tadi, sekarang waktunya untuk menghafal. Oke? Efesus 5 ayat 1 sampai 2a. Siap? 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Oke? Nah, firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. So, kita juga harus belajar mengasihi sesama kita, saudara-saudara seiman kita. Iya benar kok Mike, dan kita juga harus bersyukur karena Tuhan telah mengasihi kita. Dan sebagai anak Tuhan, aku harap kita semua rindu dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Iya Cih, kita juga bisa menjadi terang bagi sesama. Salah satu caranya adalah dengan saling mengasihi. Yuk kita mau nyanyikan lagu Pakai Hidupku Ini. Mari bersama kita mau lebih memuji Tuhan lagi. Mari kita mau katakan pada Tuhan untuk memakai hidup kita. Pakai hidupku ini. Sampai di sini teman-teman ibadah kita hari ini. Jangan lupa memberikan persembahan atau titip papa mama ya. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu GKL Yon versi Online. Bye-bye.